Nona silakan pulang. Saya mencari He Zhengyuan. Kakek sakit parah. Tidak boleh dijenguk? Jangan sampai saya panggil satpam. He Zhengyuan menungguku. Apa yang kau katakan? Kondisi kakek adalah rahasia. Ambil ini. Beritahu dia Mu Xinglan datang. Gugup sekali. Tidak sopan. Seorang wanita muda datang. Katanya kakek menunggunya. Kurang ajar. Usir dia. Dia meninggalkan tanda. Apalagi, katanya. Dia bilang namanya Mu Xinglan. Kau bilang siapa? Siapa kau sebenarnya? Dari mana cincin ini? Siapa yang menyuruhmu bermain hantu? Otak kanan He Zhengyuan kacau. Setiap jam, dia akan tersiksa lagi. Dia di sini, bukan karena sayang kalian, tapi medan magnet aneh itu menjebaknya. Omong kosong. Gagal fungsi alami. Tim ahli menyatakan koma. Medan magnet apa? Mengada-ada. Oh, ya. Dengar, setiap jam 12. Mesin berbunyi. Denyut jantung meloncat antara 80 dan 150. Intervensi pun tidak bisa menahannya. Apa yang kau inginkan? Apa kau mengutak-atik alat? Beri harga. Berapapun? Putra He Zhengyuan cuma segini pengetahuannya, aku tidak bergaul dengan orang bodoh. Tunggu, Mu Xinglan. Maafkan aku yang bodoh. Tolong bantu He Zhengyuan. Menyelamatkan? Bukan. Harapan sudah tiada. Aku datang hanya untuk melepas obsesinya. Lagi pula, He Zhengyuan pernah bersamaku. Berhenti. Congel, apa yang kau lakukan? Jangan sembarangan, ini Mu Xinglan. Ayahmu sedang sakit, kau malah bawa orang asing ke rumah? Apa kau tidak punya aturan keluarga He? Apa dia ini siapa? Biarkan Mu Xinglan memeriksa dulu. Saya curiga dia datang untuk ambil bagian. Satpam. Tolong antar dia keluar sekarang. Berisik. Diam. Berhenti. Siapa yang memberi kamu keberanian masuk ke sini? Yang terbaring di tempat tidur adalah pilar keluarga He. Kamu, orang luar, berani datang ke sini mengganggu? Bu, aku mohon padamu. Mu Xinglan bisa melihat penyebab penyakitnya. Penyebab, apa yang bisa dia lihat? Menurutku dia datang untuk membuat masalah. Suci dan bersih. Kau menjaganya selama 70 tahun. Selama 3 bulan ini, dia terus memanggil nama orang lain. Bahkan cincin merah pun tidak bisa kau sentuh. Kau cemburu pada bayangan itu, seumur hidup. Kamu. Dia menikahimu hanya demi gengsi. Kau menjaga gengsi itu. Sungguh menyedihkan. Tutup mulutmu. Kau pikir kau siapa? Berani menggurui aku? Aku tidak menyentuh manusia biasa. Satu kata lagi, hari ini akan lebih sibuk. Kamu ngapain? Nona ini adalah area perawatan intensif. Sekarang segera pergi dari sini. Aturan keluarga He tidak boleh dilanggar. Minggir. Kamu, Batu. ayah defibrilator dan adrenalin, cepat. Ayah, berbaringlah dengan tenang dokter segera. Enya. Paman, Kakek, ada apa dengan Anda? kakek,
Jangan emosi. Enya, jangan sentuh aku. Jangan ada yang menghalangi saya. Ayah, mau ngapain? Zeng Yuan, kamu gila ya? Ayah, sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Hamba tua memberi hormat kepada Nona. Bagaimana mungkin? 90 tahun sudah. Akhirnya sampai. Tuan tua sudah gila. Dia hanya seorang gadis kecil. Diam, siapa yang berani tidak hormat pada Nona? Aku tidak akan memaafkannya. Obsesi sudah berakhir. Pergilah. Conger, Ayah, aku di sini, aku di sini. berlutut. Bersumpah di hadapan Nona. Aku, He Chong, bersumpah demi langit. Keluarga He dari generasi ke generasi mengabdi pada nonamu. Jika ada niat lain, akhir hidupku tidak akan baik. Ayah, Karma sudah selesai. Jalannya sudah berakhir. nonamu. Mohon tunggu. Kakak, apa kau gila? Kau akan menyerahkan keluarga He padanya? Kau diam. Siapa yang berani melanggar wasiat? Pergi dari keluarga He. Mulai sekarang. Akulah kepala keluarga. Nonamu mulai sekarang, keluarga He adalah milik Anda, mohon Anda tinggal, ambil alih semuanya. Keluarga He yang hina ini tak layak menjadi perhatianmu. Namun, keluarga He rela menjadi pedang di tanganmu. Saya, He Chong, bersumpah di sini. Aturan, keluarga He. Kau, yang tentukan. Anggota keluarga He. Kau, yang hakimi. Siapa yang tidak menghormati aku sendiri yang akan menyingkirkannya. Aku tidak suka keributan, bagian belakang harus tenang, jangan biarkan siapapun menggangguku. Baik, nonamu, tenanglah, bagian belakang benar-benar akan menjadi wilayah terlarang bagi Anda tanpa izin Anda, tidak ada yang bisa masuk. Ayahku bapak tidak bercanda kan? Menyuruhku melayani orang yang seumuran denganku? Diam. Mulai hari ini, dialah yang harus kau hormati. Ayah, kenapa kau juga ikut bingung? Jika kau berani bicara sembarangan lagi, aku akan segera mengusirmu dari keluarga He. Dia terlihat lebih muda setahun dariku aku. Berlutut dan layani, itu adalah keberuntunganmu, seluruh keluarga He. Siapa yang tidak hormat? Hukum keluarga akan ditegakkan Musinglan, He Chong mohon bertemu. Ini Jingming mulai hari ini akan tinggal di halaman belakang untuk melayani Anda. Terlalu berisik. Tidak ada perintah, jangan bersuara sedikit pun. Ada urusan. Demi keamanan keluarga, saya harus menyelidiki asal-usul Anda. Chengze siapa yang mengizinkanmu menyelidiki Muxinglan? Paman, ini tugasku saya menggunakan wewenang tertinggi menyelidiki arsip Anda. Tapi, Jaringan langit dan garis gelap. Dan juga merpati abu-abu kalian di luar negeri. Kamu, Mengerahkan 3 jaringan intelijen besar. Apa yang kamu temukan? tidak ada masa lalu. Tidak ada jejak siapa dirimu sebenarnya. Seperti muncul entah dari mana dalam semalam. Simpan saja ujianmu yang konyol itu. Tipu daya manusia biasa. Tidak bisa menjebakku. Jangan lagi mengukurnya dengan aturan dangkal. Lain kali mata ini tidak perlu dipertahankan. Nona Mumu. Ayahku menyuruhku mengantarkan pakaian dan juga peralatan teh, semuanya yang terbaik. Jika Anda tidak suka, saya akan menggantinya. Udara kotor terlalu pekat. maaf, barang-barang dari jalur perakitan industri ini memang tidak layak untuk Anda. Metode kuno, ya? Buatan tangan murni. Di Lincuan ada toko tua bernama Jin Shufang Cheongsa mereka, dari pemintalan, pewarnaan hingga sulaman semuanya metode kuno. Setiap jahitan adalah buatan tangan murni. Tidak ada kotoran industri. Aturannya sangat ketat, benar-benar bersih. Bagaimana kalau mereka membuatkannya khusus untuk Anda? Keluarga He ternyata tidak semuanya bodoh. Saya akan urus sekarang. Saya sendiri yang pergi. Pasti tidak akan terkena udara kotor. Mundurlah. Baik, jika ada keperluan, perintahkan saja. Halo, Jing Shufang. Siapkan kain yang paling bersih segera.
Ternyata masih ada benda menjijikan yang melanggar aturan. Nona Mumu, kenapa di dalam kamarmu tiba-tiba dingin banget? Apa lampunya bocor listrik? Aku panggil tukang listrik. Berhenti, hanya medan magnetnya kacau. Mata manusia biasa tidak bisa melihatnya. Medan magnet. Jubah ungu emas, garis magnetik pengikat roh. Buatannya keluarga Zhao. Keluarga Zhao yang mana? Apa itu keluarga Zhao dari Linchuan yang datang bertakziah hari ini? Karena sudah memohon di depanku, formasi keluarga Zhao aku yang akan membukakannya untukmu. Hidup kembali. Ada apa dengan keluarga Zhao? Apa perlu keluarga He turun tangan? Mundur. Malam ini tidak ada urusan lagi. Baik, aku akan pergi sekarang. Formasi pengikat roh. Ketamakan manusia biasa. Selalu begitu jelek dan bodoh. Ayahku pasti sudah gila. Ayahku benar-benar nekat, kalian tidak melihatnya, seperti apa dia tadi malam? Bahkan tidak mengurus pemakaman. Dia menjaga di belakang rumah, seperti dewa. Tuan kecil, dari mana datangnya perempuan licik begitu hebat? Membodohi Paman He sepenuhnya. Hei perempuan licik, diamlah. Orang macam apa yang punya tatapan seperti itu? Itu dewa muka dingin. Semakin tidak masuk akal. Dia menggunakan sugesti mental. Cantik sih cantik. Tapi, Jingming, hati-hati bicara. Tuan He tidak bodoh. Pandangannya pasti tidak biasa. Bisa membuatnya begitu segan. Pasti ada kelebihan. Chuyan, kamu juga merasa begitu? Aku hanya percaya logika. Ada yang aneh pasti ada masalah. Aku makin penasaran dengan tuan kecil ini. nonamu, Nona ini? Di depan ada danau dalam, air dalam dan kabut tebal. Hari ini halaman depan sibuk. Tamu luar tidak boleh sembarangan masuk. Lebih baik biarkan Jingming mengantar Anda kembali. Ah. Ah. monster apa itu sebenarnya? Ribuan garis magnet dari formasi pengunci jiwa. Benda apa itu sebenarnya? Bisa bikin orang mati? Mati. Merampas energi yang tersisa untuk ditukar dengan 10 tahun keberuntungan keluarga Zhao. Itu juga disebut pengusiran roh. Ya, nenek pergi dengan tenang, tidak menderita apa-apa. Berkat upacara pengusiran roh, penasihat monyonya pergi dengan senyum di wajahnya. Ini juga berkah keluarga Zhao kami. Direktur Zhao benar-benar berbakti. Ya, bisa mengundang. Penasihatmu turun tangan sendiri. Nenek keluarga Zhao sungguh beruntung. Ya. Tenang. Dari mana datangnya gadis liar ini? Berani-beraninya dia mengoceh di pemakaman kakek He, mana satpamnya? Cepat usir benda yang tidak tahu aturan ini keluar. Kerusuhan medan magnet menyebabkan sakit kepala parah. Itu juga disebut tenang, akan membuat kesadaran gelombang otak benar-benar menghilang, dipaksa terkunci dalam medan magnet, memeras energi, menderita sakit terpotong siang dan malam. Berkah untuk Tuan Zhao ini, saat kamu tidur di malam hari, apakah benar-benar tenang? Tuan He, inikah cara keluarga He memperlakukan tamu? Membiarkan seorang gadis yang tidak jelas asal-usulnya memfitnah di sini. Memfitnah ribuan garis magnet dari formasi pengunci jiwa, yang diinginkan adalah dia menderita selamanya. Kamu pikir dengan cara rendah seperti ini bisa menipu semua orang? Nona, ini makanan bisa sembarangan dimakan, tapi kata-kata tidak boleh sembarangan diucapkan. Formasi yang saya pasang untuk Nyonya Zhao tua adalah formasi penenang untuk menstabilkan keberuntungan. Apa yang kamu katakan tentang formasi pengunci jiwa dan garis medan magnet benar-benar omong kosong, ilmu pengetahuan modern sudah membuktikan. Diam, garis medan magnet sudah berbalik arah.
Malam ini adalah saatnya serangan balik. Tuan He, antar tamu keluar. Aku merasa terlalu ribut di sini. Wan, jangan terlalu sedih. Ibu hanya terlalu lelah. Pergi dengan tenang. Kita yang masih hidup harus menatap ke depan. Lelah sampai harus di dalam medan magnet dihisap oleh kalian siang malam? Inilah yang disebut tenang oleh keluarga Zhao kalian. Apa yang kamu omong kosong? Ini adalah tempat keluarga Zhao, bukan tempatmu, orang luar, untuk bertingkah. Dari mana datangnya gadis gila yang menyebarkan rumor? Satpam, usir dia keluar. Dengan formasi pengunci jiwa, menjebak gelombang otak sisa dari orang terdekat, dikunci paksa di dalam perangkat medan magnet khusus, memeras energi siang malam untuk menambah keberuntungan keluarga. Pemakaman hidup spiritual, yang tidak mempedulikan moral ini adalah bakti yang dibanggakan keluarga Zhao. Kakak, apa yang dia katakan benar. Ibu, dia. Diam. Kamu sebenarnya dikirim oleh siapa? Berani membuat rumor tentang keluarga Zhao di Lincuan? Sepertinya kamu sudah bosan hidup. Nonamu sepertinya sangat paham formasi. Teknologi modern dikombinasikan dengan medan magnet Feng Shui pada dasarnya untuk menstabilkan keberuntungan keluarga. Kau pantas bertanya padaku. Orang yang sering berbuat jahat pasti akan binasa. Malam ini kalian terima sendiri. Berhenti. Mana satpamnya? Tutup pintunya rapat-rapat. Hari ini kamu harus bicara jujur. Kamu tidak akan pergi kemanapun, berani menyebar fitnah tentang keluarga Zhao di Lincuan. Aku akan membuatmu mendekam di penjara seumur hidup. Kakak, apa yang dia katakan tentang formasi pengunci jiwa? Apakah ibu benar-benar menderita di dalam sana? Katakan yang sejujurnya padaku. Diam kau. Jangan dengar omongan gadis gila itu. Nonamu. Saya sarankan Anda berhenti di sini. Kombinasi teknologi modern dan medan magnet Feng Shui. Bukan seperti dirimu yang, gadis kecil, pembohong, yang bisa memahaminya. Serangan balik formasi energi tertentu tidak bisa kamu tanggung. Jika kamu mengakui kesalahanmu sekarang, mungkin Pak Zhao masih bisa memberikan kelonggaran. Dalam 3 hari, keluarga Zhao pasti akan ketahuan. Nonamu, tunggu saya. Aura Anda tadi sungguh luar biasa. Wajah Zhao Qirong pucat pasi. Anda bilang nenek Zhao diambil energinya. Itu benar. Saya tidak pernah menakut-nakuti orang bodoh. Ini terlalu kejam. Ibu kandungnya sendiri. Demi keberuntungan keluarga, mereka menguras energi nenek itu. Hukum kekekalan energi. Dipaksa menyatu. Akhirnya, harus dibayar mahal. Masa iya keluarga kaya semua kayak gini? Kalau begitu, kakekku. He Zhengyuan tidak sebodoh itu. Tidak sudi pakai cara kotor. Syukurlah. Kalau enggak, aku sampai takut tidur. Pergi seduh teh Longjing Yundian suhu, air 85 derajat. Kurang 1, lebih 1, kamu aja yang minum sendiri. Siap, pasti dilayani dengan baik. Ayah tidak bisa melacak. Tidak bisa melacak apapun. Dokumen latar belakangnya sempurna. Tapi jejak hidupnya kosong total. Chengze. Tenanglah. Bagaimana aku bisa tenang? Medan magnet ruang tamu ditekan paksa olehnya. Pembacaan detektor perimeter adalah garis lurus mutlak. Tidak ada fluktuasi bioelektrik. Stabil seperti lubang hitam. Perkataan kakek bukan omong kosong. Kita kedatangan dewa sejati. Ayah, jika yang dia katakan benar, maka nenek Zhao di dalam formasi pengurungan roh sedang mengalami apa? Kesadarannya dicabut tanpa batas, siang malam tersiksa terpotong-potong. Zhao Qilong, bangsat itu, sampai tega mengubur hidup-hidup ibu kandungnya sendiri. Mo Yuan adalah orang gila yang mencuri energi. Keluarga Zhao tidak akan tinggal diam. Hanya badut yang tidak berguna. Perintahkan untuk memutus kerja sama dengan keluarga Zhao. Nonamu, cobalah.
Pasti standar 85 derajat. Banyak berbuat jahat pasti akan binasa. Malam ini medan magnet Lin Chuan akan kacau. Masih belum menyerah. Tolong aku. Tolong aku. Nonamu, apa kau melihatnya? Itu bukan halusinasi. Benar, kan? Bodoh. Itu hanya akibat dari reaksi balik formasi, proyeksi holografik. Pada hari hujan petir, muatan bebas paling aktif. Hologram dari sekelompok gas bebas. Formasi rusak tidak bisa menahan energi, menyebabkan kebocoran medan magnet. Barulah gelombang otak sisa diproyeksikan. Membesar-besarkan. Sepertinya selama kau tidak mau dengar, kau bisa menyangkal kebenaran yang kejam. Bukan, kakak bilang begitu untuk memberi Nyonya Tua kesempatan hidup. Mo Yuan bilang formasi bisa memelihara kesadaran demi berbakti. Berbakti. Merampas kesadaran, menyerap keberuntungan, menggunakan garis magnet untuk mengunci gelombang otak. Secara paksa dalam kurungan medan magnet. Menyedot energi siang dan malam. Ini sama sekali bukan penampakan. Melainkan jeritan minta tolong yang penuh siksaan. Kakakmu untuk melindungi keberuntungan bursa saham, memaksa menyedot kesadaran ibu. Aku tidak akan setuju meskipun aku mati. Haha. Ibu. Aku yang bersalah padamu. Haha. Keberuntungan keluarga Zhao sudah habis sebelum fajar besok. Jika kamu masih belum bisa memilih, maka ikutlah keluarga Zhao ditelan sepenuhnya oleh medan magnet yang membalas ini. Nonamu, silakan minum teh. Nyonya Zhao. Silakan mundur aturan nonamu, tidak menerima tamu sebelum jam 9. Di halaman belakang juga tidak boleh ada yang berisik. Aturan itu mati, manusia itu hidup. Aku sudah memilih. Aku tahu harus memilih apa. Suruh dia menemuiku. Ini menyangkut nyawa manusia. Halaman belakang keluarga He bukanlah keluarga Zhao. Meskipun Anda adalah orang yang lebih tua, di sini tidak ada hak istimewa. Nonamu sudah berpesan, dia tidak memanjakan siapapun jika Nyonya Zhao merasa diperlakukan tidak adil. Silakan kembali ke keluarga Zhao sekarang. Ibu Su. Anda datang. Nonamu menunggu Anda di dalam. Terima kasih, Tuan Pelayan. Jika dia menerima tamu, kenapa saya tidak bisa masuk? Nyonya Zhao, mohon jaga diri. Nonamu, saya Sujin. Saya diperintahkan datang untuk mengukur baju Anda. Tidak perlu diukur. Ikuti ukuran dan tekstur kainnya saja. Buatlah yang polos. Baik, saya lihat dulu bahan kainnya. Ini tidak mungkin. Ibu asisten Su, kain ini ada masalah. Berjamur? Ini adalah sutra dengan pola ombak. Sudah hilang sejak 80 tahun yang lalu. Hilang? Ini adalah barang langka peninggalan nenek buyut saya. Dari mana Anda mendapatkannya? Hanya barang lama peninggalan teman lama. Bisa dibuat? Bisa. Saya pasti akan mereproduksinya untuk Anda. Pesona dari 100 tahun yang lalu. Hei Jingming, buka pintu. Biarkan dia masuk. Ibu Su, pergilah ke ruang samping dan tunggu. Nona Mumo, soal tadi malam, saya terlalu kaget jadi bertingkah berlebihan. Hari ini saya datang ingin menjelaskan beberapa hal tentang keluarga Zhao. Nonamu, Anda belum tahu. Keluarga Zhao kami akhir-akhir ini menghadapi krisis besar. Kakak sulung juga sudah tidak punya jalan keluar. Rantai dana hampir putus. Master telah menjamin formasi itu bisa memelihara kesadaran ibuku. Kami benar-benar hanya tindakan terpaksa. Tindakan terpaksa. Dimakamkan dengan jubah ungu emas. Ini juga tindakan terpaksa. Jubah ungu emas adalah isolasi yang sangat kuat dan bahan pelindung medan magnet. Dengan memakainya,
gelombang otak ibumu yang tersisa akan terperangkap di dalam jasad itu. Kak, bagaimana kau tahu dia memakai? Tidak hanya itu. Di dalam lapisan peti mati, juga diam-diam dipasang 99 garis magnet pengunci roh frekuensi tinggi. Benar kan? Nonamu, kau sebenarnya. Keluarga Zhao kalian mengira dengan mengorbankan kesadaran orang tua, bisa mendapatkan warisan 100 tahun, Mo Yuan hanya menganggap kalian sebagai lapangan eksperimen, ekstraksi energi. Lapangan eksperimen? Tidak mungkin. Apa motifnya? Apa motifnya? Mengincar makam leluhur keluarga Zhao yang medan magnet alami. Garis magnet terhubung padanya kompas pengumpul energinya sendiri. Kalian hanya menjadi pakaian untuk orang lain. Begitu formasi kelebihan beban yang pertama terkena reaksi balik medan magnet. Adalah kalian yang terhubung darah dengan inti formasi, keluarga Zhao, bukan seperti itu. Kakak laki-laki pernah bilang, Aku tadinya mengira keluarga Zhao mengubur ibu kandung demi uang. Hanya kejam. Ternyata tidak hanya kejam, tapi juga bodoh. Nonamu, nyonya kedua keluarga Zhao ini kenapa dia seperti itu? Seperti kerasukan. Tidak usah pedulikan dia. Manusia biasa yang kepercayaannya runtuh pasti akan mengalami pergumulan. Sepertinya ada keributan di depan. Apa aku perlu ke sana untuk membersihkan tempat? Tidak perlu. Sebab akibat sudah ditentukan. Lihat bagaimana dia memilih. Memilih apa? Zhao Qirong, katakan yang sebenarnya padaku. Katakan yang sebenarnya padaku. Saat nenek dimakamkan, apa sebenarnya yang ditaruh di peti mati? Kamu ini gila di saat seperti ini? Ini rumah keluarga He. Ada urusan, bicarakan nanti di rumah. Di dalam lapisan peti mati adalah apakah dipasang 99 garis magnet pengunci roh kamu? Kamu dengar dari siapa? Bagaimana kamu tahu rahasia ini? Jangan pedulikan bagaimana aku tahu. Zhao Qirong, apa kau tahu? Mo Yuan pada dasarnya memanfaatkan kita. Dia menjadikan keluarga Zhao kita Sebagai laboratorium ekstraksi energi, garis-garis pengunci roh itu. sama sekali tidak memelihara kesadaran nenek, melainkan menyedot vitalitasnya. Keluarga Zhao akan segera mengalami serangan balik medan magnet. Omong kosong. Laboratorium macam apa? Serangan balik apa? Ini adalah rencana yang disusun langsung oleh Tuan Mo Yuan. Tidak ada keberuntungan seperti itu. Rantai modal keluarga Zhao sudah terputus bulan lalu. Keluarga Zhao sudah bangkrut sejak lama. Jadi kau diam saja melihat nenek tersiksa. Apa salahnya mengorbankan dia seorang? Dia sudah hidup 80 tahun. Menikmati kemewahan keluarga Zhao seumur hidup. Sekarang keluarga Zhao dalam kesulitan, menggunakan sisa energinya untuk menyelamatkan warisan 100 tahun keluarga Zhao. Apa yang salah? Kau seorang perempuan, apa yang kau tahu tentang kepentingan besar? Nonamu benar-benar tidak mau campur tangan? Aku khawatir mereka akan bertengkar, mengotori wilayah keluarga He kita. Kuburan yang digali sendiri pasti akan dimasuki sendiri. Zhao Qirong, kau benar-benar binatang. Kau pikir kau bisa menyelamatkan keluarga Zhao? Nonamu berkata, paling lambat malam ini, keberuntungan keluarga Zhao akan benar-benar putus. Seluruh klan akan jatuh ke dalam mimpi buruk serangan balik mental. Diam. Kamu percaya sama gadis tak jelas asalnya tapi tidak percaya Tuan Mo Yuan. Kurasa kau sudah gila total. Hari ini aku akan atas nama keluarga Zhao memberimu pelajaran wanita bodoh yang tidak tahu diri ini. Hah? Aduh. Ada apa lagi ini? Keserakahan menggerogoti hati. Akibat perbuatan sendiri. Tuan Chu datang pagi-pagi ada perlu apa? Dirjen He terlalu sopan. Kemarin pemakaman, Pak Tua He, saya tidak bisa hadir. Hari ini khusus datang untuk membakar dupa, sekaligus melihat taman keluarga He. Halaman belakang masih dalam perbaikan, jangan sampai mengotori mata Tuan Chu.
Nonamu. Pertama kali bertemu maaf mengganggu. Dengar Nonamu suka barang antik. Giok kuno ini sudah turun-temurun di keluarga Chu. Anggap saja oleh-oleh untuk kunjungan mendadak saya hari ini. Ambil saja, saya tidak terima barang rongsok. Nonamu benar-benar punya selera tinggi. Kalau begitu, kita bicarakan hal lain. Tadi malam, di atas lincuan, petir dan hujan deras. Medan magnet tidak normal. Saya ingin tahu, apakah Nonamu tidur nyenyak tadi malam? Tuan Chu, Silakan, Nonamu. kamu lahir dengan medan magnet yang cacat, jantung dan nadi lemah, hanya bergantung pada obat-obatan terbaik keluarga Chu. Bahkan nasibmu sendiri tidak stabil, dan kamu berani datang mengujiku? Simpan saja trik-trik pengujianmu. Rencana manusia biasa di mataku sama seperti anak kecil yang bodoh. Sebelum aku marah, bawa sampahmu dan pergi dari keluarga He. Maaf, saya yang terlalu gegabah. Perkataan Nonamu, saya catat. Bising. Nonamu, Ini semua saham Zhao yang atas namaku, dan surat transfer seluruh aset pribadiku. kumohon, selamatkan ibuku, hancurkan formasi pengunci roh itu. Aku sudah bilang, aku tidak menerima barang rongsokan. Saham keluargamu Zhao di mataku, bahkan tidak sebanding dengan teh dingin ini. Nonamu, Aku tahu, keluarga Zhao berdosa besar, tapi aku tidak bisa membiarkan melihat kesadaran ibuku terjebak di dalam formasi tersiksa. asal kamu bisa memecahkan formasi, aku akan memberikan apa saja. Nyawamu tidak berharga, tapi karena kamu bersedia membayar harga, aku terima transaksi ini. Terima kasih, Nonamu. Jangan buru-buru berterima kasih. Sebab, akibat sudah ditentukan, setelah formasi pecah, keberuntungan yang dicuri keluarga Zhao pasti akan hilang seluruhnya. Asal bisa memecahkan formasi, bangkrut pun keluarga Zhao, atau kehilangan segalanya. Itu semua akibat perbuatan kami sendiri. Kenapa panik? Hanya memutuskan satu yang menempel pada jaringan energi kota lincuan simpul parasit saja. Pecah, benar-benar pecah. Terima kasih, Nonamu, atas kebaikan besar Anda. Zhao Wan tidak akan pernah lupa. Transaksi selesai minggir. Pak Zhao. Bagaimana bisa begini? Bukankah Guru Moyuan bilang formasi itu pasti aman? Keserakahan manusia biasa selalu begitu konyol. Proyek luar negeri grup Zhao milik ayah gagal bayar, bank membekukan semuanya, dana dibatasi. Menara Feng Shui kantor pusat juga runtuh. Di mana Zhao Qirong kena serangan jantung mendadak. Sedang dalam perawatan intensif. Keluarga Zhao benar-benar selesai. Belum genap sehari. Keluarga Zhao lenyap begitu saja. Siapa sebenarnya Nonamu itu? Dia adalah langit bagi keluarga He. Dewa yang tak boleh dikhianati selamanya. Semuanya, ikuti aku. Hechong beserta seluruh keluarga He bersujud kepada Nonamu. Nonamu, Hechong bodoh. Selama ini banyak berbuat kurang ajar. Benar-benar pantas mati. Hari ini menyaksikan kehancuran keluarga Zhao. Baru benar-benar mengerti wasiat ayah. Kekuatan ilahi Nonamu. Seluruh keluarga He benar-benar tunduk dan patuh. Keluarga He adalah pedang di tangan Anda. Cukup dengan satu kata dari Anda, kami akan menempuh bahaya apapun. Semua sumber daya dan kekayaan keluarga He ada di tangan Anda. Yang penting mengerti aturan. Hechong berterima kasih atas anugerah Nonamu. Kakak, apa ini kesurupan? Membiarkan seorang gadis muda duduk di kursi utama. Katanya ini wasiat kakek sebelum meninggal. Kakak, lihat meja Paman 3. Pandangannya tidak normal. Mereka tidak tahu betapa menakutkannya. Nonamu, kalau sampai ribut... Kalau mereka mencari mati, ayah pun tidak bisa melindungi. Diam saja dan lihat. Wah, ini dia kakak. Yang didudukan di kursi utama, tamu terhormat ya. Kelihatannya masih muda. Entah dari keluarga mana nona besar ini. Tidak tahu sopan santun dasar?
Pura-pura tuli dan bisu? Maaf, hamba lalai. Akan hamba suruh buat ulang. Tidak usah, singkirkan saja. Baik, Kamu ini apa? Pura-pura misterius? Kamu pakai ramuan apa? Mau ambil berapa banyak keuntungan? berani? Siapa yang memberimu nyali? Berani teriak-teriak di depan nonamu? Kakak, aku hanya demi kebaikan keluarga He. Dia orang yang tidak jelas asal-usulnya. Kenapa dia yang duduk di posisi ayah? Diam. Seseorang, seret dia keluar. Lepaskan. Mau apa? Paman Tiga, tolong bicarakan untukku. Kakak sudah gila. Sampai mengusirku demi orang luar. Cabut dividen saham Liu Yun, usir segera dari perkebunan. Dilarang masuk selangkah pun selamanya. Siapa yang berani memohon, dihukum setimpal. Tidak, Kak jangan cabut hak dividen saya. Nonamu, saya salah. Saya sungguh tidak tahu diri. Tolong, minta Kak batalkan perintahnya. Nonamu. Hechong lalai dalam mendidik keluarganya, mengganggu ketenangan Nona Hechong sungguh bersalah. Teh Long Jing Yun Dian hari ini terlalu lama diseduh. Hechong mengerti. Mulai besok, seluruh keluarga He, tidak akan ada lagi kotoran yang mengganggu pemandangan Nona. Nonamu. Apakah Anda sudah bangun? Masuk. Selamat pagi, nonamu. Tadi malam, bukankah nona bilang teh Long Jing Yundian itu sudah terlalu lama diseduh? Teh biasa di gudang mana pantas dengan status nona. Jadi saya semalaman tidak tidur, mencari koneksi semalaman, mendapatkan teh spesial premium ini untuk Nona. Benarkah? Iya, Nonamu. Ukiran tersembunyi keluarga Chu di bagian bawah. Kau yang buat? Ini saya. Keluarga He tidak bisa menggunakan jalur pribadi untuk memetik. Kamu ternyata cukup berani. Nonamu, tenanglah. Aku bilang semuanya dikirim oleh Chuyan. Masalah semalam terdengar sampai ke telinga kakak Chu. Dia juga mengerahkan jalur pribadi semalaman untuk mengirimnya. Kakak Chu sama sekali tidak berniat memata-matai Anda. Takut Anda tidak mau menerima, dia memaksa saya. Sambil lalu mengerahkan jalur penerbangan, melintasi ribuan kilometer. Kamu menyebut ini sambil lalu. Ambil. Nonamu, terimalah. Kakak Chu kesehatannya tidak baik. Semalaman dia begadang. Batuk sampai napasnya tidak teratur. Aku bilang ambil pergi. Dia tidak berhutang apapun padaku. Aku tidak terima. Barang yang tidak jelas asal-usulnya, apalagi menerima sanjungan yang penuh perhitungan. Ya, aku mengerti. Nonamu. Lupa aturan. Cheng Ze tahu salah, situasinya di luar kendali, harus segera melapor kepada Anda. Katakan. Ada gosip meledak di kalangan elit. Ada yang menyebarkan rumor bahwa Anda adalah wanita iblis. Mengatakan Anda menggunakan ilmu hitam untuk mengendalikan keluarga He, mengincar harta puluhan miliar, juga menyalahkan Anda atas kebangkrutan keluarga Zhao. Hanya itu? Ini pasti bukan gosip biasa. Ada yang bermain di belakang dan menekan. Mau menggunakan tangan resmi untuk menyelidiki Anda. Lalu kenapa? PR sudah menyembunyikan berita. Dicurigai Mo Yuan balas dendam. Badut kecil. Tidak perlu dihiraukan. Tapi, apakah mulut manusia bisa mengubah medan magnet? Bisa menghalangi datangnya karma? Kenapa peduli pada keributan semut? Biar dia berisik lagi. Nonamu, ada apa denganmu? Anda menginjak apa tadi? Hanya mainan murahan. Itu Mo Yuan. Saya suruh gali. Tidak perlu. Pusat formasi sudah hancur, energi mengalir balik. Dia sekarang bahkan tidak punya tenaga untuk berdiri. Ada apa? Mo Yuan di ruang bawah tanah terkena masalah. Jelaskan apa yang terjadi. Semua alat hancur. Mo Yuan terkena serangan balik dan pingsan.
Kompas hitam juga hancur menjadi bubuk. Mengerti, terus awasi. Nonamu, Mo Yuan terkena serangan balik, koma parah. Dia sendiri yang bersalah. Nonamu, bos sudah datang. Bajunya sudah selesai. Masuk. Nonamu, pakaian jadi ada di dalam kotak. Silakan lihat. Buka. Saya mengunci ruang kerja. Menggunakan metode kuno yang hilang. Setiap jahitan mengikuti tekstur asli. Cukup baik. Nonamu, mau coba dulu? Kalau ada ukuran yang kurang pas, saya akan perbaiki segera. Sempurna sekali. Seperti melekat di tubuh Nona. Nona, aturan tidak bisa dilanggar, pasti cantik kalau dipakai. Nona Mumu. Ada yang kurang pas, Nona? Nonamu, penglihatan yang tajam. Kancing ini yang paling rumit dari seluruh baju. Lihat lengkungan simpul ini. Lengkungannya terlalu kaku. Lilitan ketiga kurang tegas saat dikencangkan, menyebabkannya macet. Keahlian Yuen, hilang 3/5 pesonanya. Apa katamu? Nama apa yang tadi Nona sebut? Keahlian Yuen, belum kamu kuasai sepenuhnya. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Su Yiwen adalah nama asli kepala keluarga. Nama itu sudah lama disegel rapat. Ini rahasia yang diwariskan turun-temurun. Siapa kamu sebenarnya? Bajunya tinggalkan. Mundurlah. Kenapa kamu datang ke kandang kuda jelek ini? Kebetulan lewat, sudah muak dengan aturan di rumah. Jangan tanya, udara di halaman pun terasa beku. Jangan banyak mengeluh, Kak Yan sedang tidak enak badan. Siapa yang berani membuatnya tidak senang? Keadaannya tidak normal. Tadi Bos Su berlari keluar sambil menangis. Tuan itu tiba-tiba menghela napas. Gadis 18 tahun, apa yang membuatmu menghela napas? Aura itu. Seperti sudah hidup ratusan atau ribuan tahun. Dia juga bergumam. Keahlian Yuen kehilangan esensinya. Kak Yan, berhenti. Cepat berhenti. Paman, ada apa denganmu? Cepat panggil dokter keluarga. Kak Yan, tarik napas dalam-dalam. Aku ambilkan obat. 1. Tidak berguna. Ini bukan penyakit. Kalau bukan penyakit, lalu apa? Masih keras kepala? Ternyata manusia biasa, bahkan hanya menatap dewa pun harus membayar harga. Nonamu, ada masalah di kandang kuda halaman depan. Kepala keluarga Chu tiba-tiba sakit parah. Apakah perlu diatur? Minggir. Manusia biasa lancang menyelidiki sebab akibat. Itu karena perbuatannya sendiri. Keluarga He tidak perlu membayar untuk kebodohannya. Baik, hamba pamit. Nonamu, maaf mengganggu meditasi Anda. Mengenai latar belakang Mo Yuan, saya menemukan beberapa hal. Katakan. Di balik Mo Yuan, tersembunyi sebuah organisasi konsultan yang besar. Mereka khusus mendekati kalangan elit. Keluarga Zhao hanya puncak gunung es. Tujuannya? Merampok? Mereka menggunakan formasi pengunci roh dan teknologi medan magnet sejenisnya untuk menyediakan jasa transfer nasib bagi para elit. Di permukaan, membantu keluarga memperpanjang usia, namun sebenarnya, mereka menyedot sisa energi para sesepuh dan mengumpulkannya ke dalam organisasi. Energi itu dipusatkan untuk menghidupi petinggi. Fondasi Ling Chuan sedang dikeruk habis. Mencuri energi alam semesta dengan batu giok dingin dari bawah Jiuyu. Mereka sudah melewati batas. Hubungi Hechong, gali semua markas pinggiran mereka. Biarkan mereka merasakan apa itu karma sejati. Nonamu, kepala keluarga Chu memohon untuk bertemu. Wajahnya sangat pucat, katanya ada barang penting yang harus diserahkan langsung kepada Anda. Suruh dia masuk.
Nonamu, maaf mengganggu. Apa ini? Peta sebaran titik energi bawah tanah organisasi konsultan di Lincuan. Di situ tertera posisi semua titik pusat medan magnet. Medan pertahanan mikro yang tersisa di atasnya telah terkoyak paksa. Apa yang kau inginkan? Dengan informasi ini, tukar dengan hak untuk menyaksikanmu memecahkan permainan ini. Hak. Aku ingin melihat sendiri. Bagaimana Anda menghancurkan semut-semut itu? Kepala keluarga Chu permainanku. Orang biasa meremehkannya. Nonamu, orang biasa memang kecil. Tapi orang biasa juga punya obsesi untuk mencari kebenaran. Kembalinya pukulan di lapangan kuda itu meyakinkanku bahwa di dunia ini ada sebab akibat yang melampaui akal sehat. Karena aku telah melihat sekilas, aku tidak bisa lagi berpura-pura biasa saja hidup dalam ketenangan palsu. Jadi kamu memaksa menerobos formasi pertahanan organisasi penasihat. Kunci medan magnet pada cetak biru ini sangat kejam. Formasi aliran balik energi. Kamu memang memiliki medan magnet yang cacat. Untuk mendapatkan informasi ini, kamu memaksakan menggunakan sedikit pikiranmu yang menyedihkan. Untuk menabrak pusat formasi, sekarang kekuatan hidupmu sedang dikuras dengan cepat, bahkan berdiri saja, membutuhkan pengendalian yang besar. Kau pikir bisa menipu mataku? Di pagi hari mendengar kebenaran, boleh mati di malam hari. Jika bisa menyaksikan hukum yang sebenarnya sendiri, bahkan jika tubuh ini segera roboh, aku rela. Demi orang yang tidak ada hubungannya menguras vitalitas. Kepala keluarga Chu. Kamu sangat bodoh. Kata nonamu benar. Tapi kebodohan juga banyak macamnya. Yang satu ini, mungkin masih tidak terlalu menjijikkan. Orang biasa nekat menyelidiki medan magnet, tidak takut mati. Takut. Tapi takut bukan berarti harus pura-pura tidak melihat. Jadi kau datang dengan keadaan seperti ini? Untuk membahas kualifikasi. Bukan kualifikasi. Ini pertukaran. Kau juga pantas bicara soal pertukaran? Di depanmu tentu tidak pantas. Tapi informasi yang aku pegang ini nyata, logistik keluarga Chu, dana dan koneksi juga nyata. Adapun yang aku inginkan, hanya ingin lebih dekat dengan kebenaran. Jika kebenaran menimpamu, kau sanggup menanggungnya. Tidak sanggup. Lalu tetap mau menyentuhnya? Mau? Medan magnetmu hampir hancur. Kalau terus dipaksakan, malam ini kau bahkan tidak bisa berjalan stabil. Rupanya sudah begitu jelas. Kau pikir kau menyembunyikannya dengan baik? Di depan orang lain mungkin masih oke, di depan nonamu, memang seperti sok pintar di depan yang lebih ahli. Kalau sudah tahu, kenapa tidak pergi saja? Karena gambar ini belum diserahkan ke tangan Anda. Setelah diserahkan, lalu apa? Setidaknya aku bisa lebih tenang. Tenang? Ya. Organisasi konsultan telah lama berakar di Lincuan. Yang menjadi target, bukan hanya orang bodoh seperti keluarga Zhao. Mereka mengincar raja nasib seluruh kota. Karena Anda akan bertindak. Setidaknya harus mengurangi jalan memutar. Dan saya, hanya kebetulan selangkah lebih dulu mendapatkan petunjuk jalan. Kau bilang kau tidak untukku. Ya. Kau bilang kau tidak mengharapkan imbalan, kau pikir aku akan percaya. Benar juga. Nonamu, jika aku berbohong sedikit pun, apakah bisa menipumu? Hari ini datang ke sini, aku memang punya maksud pribadi. Aku ingin tahu, apakah benar di dunia ini ada orang yang bisa tanpa merampas, tanpa menghitung-hitung, hanya dengan mengikuti alam, berdiri di atas semua aturan? Lalu? Lalu aku bisa menghentikan harapanku. Menghentikan harapan? Mematikan hati terhadap logika duniawi? Mematikan hati terhadap kepintaran kecilku sendiri. Kau memang jujur. Di hadapanmu, bersikap diplomatis tidak ada artinya. Maka kau harus tahu, aku tidak menerima barang orang biasa tanpa imbalan. Yang abadi tidak berhutang karma. Jadi kau bersedia menerimanya? Tinggalkan gambarannya. Lalu syaratku? Diam, kapan aku pernah menyetujui syaratmu? Baik, aku terlalu serakah. Kau memang selalu serakah. Saat menghadapi hal yang tidak diketahui, siapa yang tidak bisa menjadi serakah? Keluarkan. Nonamu. Aku tidak berutang karma pada manusia biasa. Jimat ini, membeli gambar rancanganmu. Beli,
Ternyata ada pada nonamu. Informasi sekecil ini dariku. Malahan bernilai 1 jimat pelindung, bukan jimat pelindung, hanya agar kau tidak mati di tengah jalan. Mengganggu ketenanganku. Oh, Karma saling lunas. lunas. Ada masalah? Tidak, nonamu bilang lunas. Kalau begitu, lunas? Nonamu, Ada urusan lain? jimat ini ada batas waktunya? Tergantung dirimu sendiri. Kalau aku bicara sembarangan tentang karma lagi, Maka akan hancur. kalau aku lebih patuh, Jangan ganggu aku, mengerti. Cuyan. Ya? Jangan anggap keberuntungan kecil ini sebagai modal untuk bertindak sembarangan lagi. Baik, Kalau ada lain kali, aku tidak akan peduli. aku ingat. Tolong sampaikan kepada Tuan He. Silakan. Gambar sudah dikirim? Ya. Selain itu, setelah malam ini, organisasi konsultan di Lincuan, beberapa jalur dana gelap, akan saya kirimkan bersama. Pasti saya sampaikan. Sebab akibat sudah selesai. Tunggu. Berdasarkan pikiran, merasakan kedalaman hulu dan hilir, menjelajahi hakikat pikiran, jaringan, kehilangan henti, kekuatan anomali, hambatan Heiji. Sungguh murni energi kehidupan abadi. Kau benar-benar ada. Tikus yang bertahan hidup dengan susah payah, menggunakan formasi, berani juga mengintip sebab akibat. Hahaha, sebab akibat itu, hanyalah bagi yang lemah belenggu penghibur diri. Asalkan kau kuasai energi medan magnet yang cukup besar, aturan pun harus memberi jalan untukku. Hanya dengan barang-barangmu yang berantakan dan bekas itu. Kau telah merusak rencana muridku Mo Yuan. Seharusnya kubuat kau bayar harganya. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Kau berubah pikiran atau tidak? Apa urusannya denganku? Jangan memilih nanti dapat yang pahit. Serahkan rahasiamu. Katakan padaku, caramu menjaga energi tidak hilang. Jika tidak, Lincuan akan menjadi tempat kematianmu. Aku akan menggunakan medan magnet seluruh kota untuk mengeringkanmu sedikit demi sedikit. Tempat kematian. Aku tidak akan menuruti. Potong langkahmu. Tidak tahu untung. Nonamu, apakah Anda sudah istirahat? Masuk. Nonamu 10 menit yang lalu. Saya memerintahkan untuk membangun sistem peringatan medan magnet abnormal. Lincuan tiba-tiba menangkap gelombang energi dengan intensitas yang sangat tinggi, sumbernya mengarah ke halaman belakang. Apakah Anda baik-baik saja? Tidak seperti perubahan geomagnetik alami. Lebih seperti ada kekuatan eksternal yang campur tangan secara paksa. Alatmu tidak sepenuhnya tidak berguna. Tadi, tikus-tikus yang bersembunyi di selokan ini mencoba mengikuti jejak di peta untuk menguji saya. Lalu hasil pengujiannya. Sudah saya hancurkan. Fotokopi petanya dan berikan satu salinan kepada Hezong.
Katakan padanya udara Lincuan terlalu kotor. Paham, setelah malam ini Lincuan tidak akan ada lagi organisasi konsultan tempat berpijak. Tuan Mo. Masuk. Nona Mu Chengze sudah memberitahu saya situasinya. Udara Lincuan memang perlu dibersihkan. 3 titik yang ditandai dengan tinta merah di peta adalah hub koneksi medan magnet mereka. Ratakan sebelum fajar. Nona Mu. Ketiga perusahaan ini semuanya dari Lincuan. Perusahaan investasi terkemuka. Secara permukaan adalah perusahaan resmi. Jaringan kepentingan di belakangnya sangat rumit. Kamu percaya padaku? Jika kita dalam semalam tanpa tanda-tanda sama sekali, membekukan mereka semua, saya khawatir akan menimbulkan reaksi besar dari pemerintah dan dunia bisnis. Kamu mengajariku cara bekerja. Hechong tidak berani. Aku terlalu khawatir. Sebelum fajar, ketiga perusahaan ini akan sepenuhnya hilang dari peta bisnis Lincuan lenyap sepenuhnya. Setiap reaksi keluarga He akan menekannya sepenuhnya. Pergilah. Nona Mu berkata, 3 markas sudah disegel semua. Keluarga He mengerahkan semua sumber daya bisnis, memutus sepenuhnya rantai dana mereka dengan luar negeri. Instansi terkait sudah campur tangan, 3 perusahaan cangkang ini sudah diambil alih sepenuhnya. Semua petinggi sudah dikendalikan. Chengze memimpin masuk ke ruang bawah tanah. Perangkat di bawah server sudah dibongkar semua. Saat pembongkaran, formasi lawan mencoba mengaktifkan Chengze sesuai perintah Anda. Menekan pusat formasi dengan rune pelindung. Formasi itu langsung tidak berfungsi. Berisik. Ah. Teknik luar biasa Nona Mu Hechong kagum. Hanya mengikuti aliran alam heboh. Markas dicabut, organisasi di belakangnya tidak akan berhenti. Apakah akan terus menjaring, usir dari Lincuan? Efek balik Mo Yuan sudah datang, dia tidak akan bertahan lama. Keluarga Zhao akan bergerak malam ini. Keluarga Zhao. Zhao Qirong sudah seperti patung lumpur di sungai. Anjing terdesak pasti menggigit. Zhao Qirong akan meminta bantuan Mo Yuan. Mo Yuan butuh nasib baru untuk mengisi. Mereka ingin mengambil nasib keluarga Zhao. Manusia serakah. Demi keuntungan, semua bisa dilakukan. Awasi mereka. Siap. Siap, saya akan segera memantau gerak-gerik keluarga Zhao. Jangan biarkan mereka mengacaukan jalur bumi. Juga, beritahu He Chengze. Simpan perangkat yang sudah dibongkar. Beberapa hari lagi akan ada yang datang mengambilnya. Pimpinan organisasi konsultan akan turun tangan langsung. Sarang kita sudah dihancurkan, pasti mereka akan keluar. Nona Mu, efek sampingnya sudah terlihat. Pagi ini saat pembukaan, 3 kawasan industri mengalami short selling. Pemantauan medan magnet mengeluarkan alarm frekuensi tinggi. Jaringan komunikasi mengalami pembalikan aneh. Serangan balik lebih cepat dan lebih tersembunyi dari perkiraan. 3 titik jarum telah dicabut. Tuannya akan merasakan sakit. Hanya ujian kecil seperti ini sudah membuatmu panik? Saya yang kehilangan kesabaran. Keluarga He sudah mengaktifkan pertahanan dana. Pasti tidak akan membiarkan mereka berhasil. Mundur, He Feng. He Feng. Siapa yang mengizinkanmu masuk ke area belakang seenaknya? Mana tata kramamu? Kakak, aku demi keluarga He. Kau tahu pagi ini, berapa nilai pasar kita yang hilang? Untuk melawan 3 perusahaan investasi yang tidak penting itu, keluarga He sekarang dikepung dari depan dan belakang. Para pemegang saham sudah mulai protes. Sejak kapan keputusan keluarga He bisa kau pertanyakan? Keluar. Kakak, apa kau rela melihat warisan yang dibangun ayah hancur begitu saja? Nona Mu, keluarga He mengakui Anda sebagai tuan. Kami terima.
Tapi Anda tidak bisa menggunakan warisan 100 tahun keluarga He untuk memuluskan keinginan pribadi Anda, kan? Keinginan pribadi? Di luar sana beredar kabar bahwa Anda menguasai sesuatu yang luar biasa, hukum energi. Metode keabadian Nona Mu pasti sangat menguras keberuntungan keluarga He. Jika begitu, demi kelangsungan keluarga, bukankah kita harus mengevaluasi ulang? He Feng, kau gila. Apa yang kau omongkan? Evaluasi ulang? Keserakahanmu terlalu menyengat. Bau tikus got menempel di tubuhmu. Berani-beraninya kau menggonggong di depanku. Keluar. Nonamu, saya yang kurang mendidik. Telah mengganggu Anda. Saya akan segera mengikatnya dan membawanya ke sini. Dan menghukumnya sesuai hukum keluarga. Dia terperdaya. Apa maksud Nona dengan terperdaya? Dari organisasi konsultan, Tuan Mo menggunakan ilusi medan magnet untuk memancing keserakahan di hatinya. Perubahan medan magnet di tubuhnya tadi sama dengan yang mencoba mengintip saya tadi malam berasal dari energi yang sama. Yang terpikir di kepalanya sekarang adalah bagaimana menggunakan formasi pengunci jiwa untuk menyedot energiku habis agar dia bisa duduk di posisi kepala keluarga. Dasar binatang. Dia berani punya pikiran seperti itu terhadap Nona yang sangat durhaka. Aku tidak bisa membiarkannya. Apa yang terburu-buru? Keluarga He. Akhirnya tetap saja ada rayap. Karena mangsanya sudah memakan umpannya sendiri. Jangan buru-buru menarik talinya. Biarkan dia membawa tikus di belakangnya. Keluar bersama. Nona Mu, tadi saya sempat linglung dan menyinggung Nona. Kedatangan saya kali ini adalah untuk melaporkan hal penting, untuk menebus kesalahan dengan jasa. Benarkah? Pagi ini, aku pergi memeriksa sebuah rumah tua keluarga He di pinggiran kota. Itu adalah tempat tinggal ayah sebelum sukses. Aku menemukan peninggalan. Aku juga merasakan di rumah itu ada fluktuasi medan magnet yang aneh. Kurang itu terkait dengan energi yang Anda cari. Aku ingin meminta Anda memeriksanya. Kenapa kamu gelisah? Tidak ada. Aku benar-benar demi keluarga He, demi kebaikan Anda. He Feng, kamu binatang. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Merusak rumah tua itu. Ada fluktuasi formasi yang tidak diketahui. Sangat berbahaya. Apa maksudmu? Pergi atau tidak terserah Anda. Aku hanya menyampaikan pesan. Nonamu, keanehan pasti ada maksudnya. Tuan Mo sudah terpengaruh. Itu adalah jebakan untuk Anda. Tolong pikirkan baik-baik. Jangan ambil risiko. Siapkan peti mati. Malam ini kamu perlu membersihkan rumah.